Sebelum memulai pelajaran, hendaklah kita berdoa bersama-sama. Dimohon Ketua Kelas Sonia untuk memimpin doa. Baik, Bu. Sebelum memulai pelajaran untuk hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Dimohon untuk anak-anak mengeluarkan buku paket sosiologinya ya. Ya, Bu. Ya. Baik. Ada yang masih ingat materi kemarin yang telah kita bahas? Saya, Bu. Ya. Hanum. Bagaimana? Materi kemarin itu tentang nilai dan norma. Ya, untuk nilai? Nilai adalah suatu nilai yang ada di dalam masyarakat tentang baik dan buruknya suatu perilaku. Sedangkan norma adalah pedoman atau petunjuk yang berisi perintah, larangan, atau anjuran yang mengatur perilaku masyarakat. Tepat sekali penjelasan dari Sanum. Jadi nilai itu adalah suatu nilai yang ada di dalam masyarakat tentang baik dan buruknya suatu perilaku. Nah, kemudian untuk norma itu sendiri adalah pedoman atau petunjuk yang berisi larangan, anjuran, dan perintah yang mengatur tingkah laku masyarakat. Oke, nah untuk materi pada hari ini kita akan membahas mengenai interaksi sosial. Kemudian aspek-aspek yang akan kita bahas yaitu yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian. Yang kedua, kita akan membahas mengenai syarat interaksi sosial. Dan yang ketiga, yaitu tentang bentuk-bentuk dari interaksi sosial. Nah, kita akan membahas yang pertama yaitu tentang pengertian dari interaksi sosial itu sendiri. Jadi, pengertian dari interaksi sosial adalah suatu hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok di masyarakat. Berikut penjelasan dari Ibu tadi tentang interaksi sosial materi pada hari ini. Ada yang belum paham atau ada yang ditanyakan? Baiklah, kalau tidak ada, maka Ibu yang akan bertanya kepada kalian. Bagi yang bisa menjawab pertanyaan dari Ibu, maka akan saya catat dan saya akan menambahkan nilai plus kepada kalian. Bagi yang bisa menjawab, tolong angkat tangan ya. Siap, Bu. Oke, pertanyaannya adalah apa saja bentuk-bentuk interaksi asosiatif yang ada di masyarakat? Saya, Bu. Ya, siapa? Maharia. Oke, Maharia, bagaimana? Bentuk-bentuk interaksi asosiatif itu ada kerjasama, akomodasi, dan akulturasi. Tepat sekali untuk Mahadia. Jadi bentuk interaksi asosiatif yang ada di masyarakat itu ada kerjasama, akomodasi, dan akulturasi. Dan bentuk interaksi asosiatif itu lebih mengarah kepada persatuan dan kerjasama. Baik, Ibu akan menyimpulkan materi pada hari ini terkait dengan interaksi sosial. Jadi yang pertama dari pengertian. Pengertian dari interaksi sosial itu sendiri adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Nah, kemudian untuk syarat terjadinya dari interaksi sosial itu ada dua. Yang pertama kontak sosial dan komunikasi. Kemudian ada bentuk-bentuk dari interaksi sosial. Untuk bentuk-bentuknya itu ada dua, bentuk interaksi sosial asosiatif dan bentuk interaksi sosial disosiatif. Untuk asosiatif itu sendiri yang telah Ibu jelaskan tadi, jadi lebih mengarah kepada kerjasama dan persatuan. Untuk disosiatif lebih mengarah kepada konflik dan pertikaian. Kemudian Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Nah, tugas ini bersifat kelompok, yaitu satu kelompok tolong dibentuk 4 orang. Untuk anggota kelompoknya terserah kalian, milih sedikit tidak apa-apa. Nah, kemudian tugasnya itu yaitu tentang menganalisa bentuk-bentuk interaksi sosial yang ada di lingkungan masyarakat kalian. Nah,
Nah, untuk pengumpulannya nanti tolong dikumpulkan secara kolektif ya. Dimohon nanti ketua kelas Sonia tolong dikumpulkan di meja saya. Untuk materi selanjutnya pada minggu depan kita akan membahas mengenai perilaku menyimpang. Ibu mohon kepada kalian untuk membaca dan memahami terlebih dahulu materi tersebut ya, entah dari jurnal, artikel, atau melihat video dari YouTube. Karena ibu akan melaksanakan kuis dan game terkait dengan materi tersebut di minggu depan. Sebelum ibu menutup pembelajaran pada pagi hari ini, ibu mohon kepada kalian untuk terus selalu semangat belajar dan jaga kesehatan.